Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to ICBS Podcast TV. With me Priya Kariza as the host, and today we have special guest from the Scout Council. Okay, before we start our podcast, maybe let you introduce yourself first. Hello everyone, my name is Adinda Kanza Obeliala. You can call me Obel. I'm as a chief of Asoka Group. Hello guys, my name is Trisa Rizky Sabrianti. You can call me Trisa as a chief of Kantingan ICBS Haro Putri. Oke guys, hari ini kita kedatangan salah satu tamu spesial yang sebenarnya dari anggota kepramukaan juga yang baru melaksanakan kegiatan Jambore Muslim pertama ya di di Indonesia. Oke guys, tadi Kak Obel dan Kak Trisa. Oke, aku bilang Kak Obel dan Kak Trisa. Boleh dong kita sharing-sharing. Tadi aku udah sempat search juga sih tentang Jambore. Jambore itu satu kegiatan pramuka gitu kan yang biasanya tuh kegiatannya itu tuh nggak berfokus ke pramuka aja, tapi ada juga kegiatan-kegiatan lain. Jadi kalau dari pengalaman Kak Trisa dan Kak Obel, apa aja sih kemarin yang dilakukan selama Jambore Muslim, di mana dan apa sih sebenarnya kegiatan Jambore itu? Jadi yang pertama tuh Jambore dulu ya kan Kak. Jadi pengertiannya lah ya. Jadi Jambore ini seperti perkumpulan pramuka dari berbagai daerah. Kebetulan Jambore yang kami ikutin ini adalah Jambore internasional. Jambore internasional. Iya Kak. Jadi Jambore internasional yang terkhusus untuk Muslim. Jadi ini World Muslim Scout Jambore dan spesialnya lagi ini yang pertama di Indonesia. Dan itu tuan rumahnya ada salah satu sekolah yaitu Darussalam Gontor Kak. Jadi kebetulan mereka yang jadi tuan rumah dan terletaknya di Cibubur Jakarta Kak. Oke, berarti kegiatan Jambore World Muslim ini dilakukan di Cibubur kemarin ya. Berarti kalian salah satu tadi ketua regu ya tadi ya, ketua regu sama ketua kontingen. Itu utusan dari sekolah berarti kan? Iya Kak. Itu gimana sih utusan dari sekolahnya itu apa aja sih dari sekolahnya yang dipersiapinnya atau fasilitas yang diberi sekolah waktu itu? Kalau mulai dari persiapan kami sebelum berangkat ke Buperta, itu mungkin kami ada untuk pelatihan fisik, yaitu jogging Kak, mungkin dibawa keluar sama kepala pembina pramukanya. Terus kami juga udah persiapin tentang materinya tentang sandi morses, mapur, yel-yel, dan yang lain-lainnya Kak. Terus kalau misalnya untuk persiapan barang, itu yang difasilitasi sama pihak sekolahnya, ada tas kontingen, jaket kontingen, baju kontingen, topi, sama fasilitas kendaraannya itu bus Kak. Oh, itu dari sekolah, Pak. Iya, sekolah yang memfasilitasi langsung. Iya Kak. Oke, terus kegiatannya tadi pelatihannya udah. Terus keberangkatannya gimana? Jadi keberangkatannya itu kan kami memakai bus ya Kak. Jadi kendaraan kami pakai bus dari Haro ini sampai ke Cibuburnya. Naik bus. Iya, itu berapa hari kira-kira? Sekitar 2 hari 2 malam ya Kak Trisa. 2 hari 2 malam di dalam bus. Itu dengan berapa orang tadi pesertanya? 17 Kak. 17 orang untuk sekomplek Haro Putri. Iya Kak. Oke, itu 17 orang berarti di sana skor itunya dari seluruh Indonesia atau kan internasional, berarti dari negara-negara. Iya Kak. Ada negara mana aja sih kemarin waktu itu? Ada negara Arab Saudi, ada negara Turki, London, terus Qatar. Itu kira-kira 22 negara lah Kak. 22 negara. Berarti emang negara Muslim itu ikut ya berarti ikut hadir ya kemarin. Nggak di negara Muslim juga Kak, tapi ada negara-negara yang kayak London. Negara Eropa juga. Iya, ada negara Eropa juga. Oke, itu kegiatannya internasional banget. Berarti banyak banget dong orang-orang yang ada di sana kemarin ya? Banyak banget Kak. Kira-kira itu kurang lebih 15.600 peserta Kak. 15.000 dari 20 sumpah itu banyak banget. Guys, ini kegiatan Jambore ini benar-benar banyak banget ya orangnya. Aku aja nggak expect. Berapa orang? 15.000 lebih Kak. 15.000 lebih untuk 22 negara. Oke, tuh kita balik lagi nih ke perjalanannya ya, tadi di bus 2 hari 2 malam. Itu Kakak di busnya Haro Putri aja atau seluruh komplek atau gimana?
Jadi kami itu pakai satu bus, jadi itu gabung, tapi yang di depan itu putra dan di belakang itu putri. Jadi kami ada dikasih space, jadi pemisahnya gitu kak. Oke, tetap ada pemisah ya. Iya, Kak. Dan diawasin juga dengan pembina juga kak. Oke, berarti yang ikut turut hadir kemarin itu kepala asramanya kah atau pembina? Pembina kepramukaannya Kak. Pembina kepramukaannya langsung yang turut Iya, Kak. mendampingi kemarin ya ke Cibubur ya. Iya kak. Oke, terus selama di bus nih 2 hari 2 malam, itu kalian nyampe di Cibuburnya kapan? Malam, sore menjelang malam Kak. Sore menjelang Minggunya tuh kak. Iya. Oke, kalian nyampe nya malam. Berarti kalau 2 hari 2 malam itu ngapain aja di dalam bus tuh kak? Banyak sih kak. Jadi kami juga nanti pas berhenti nanti kami juga ada kajian. Kami juga nggak ninggalin halako dong kak. Jadi kami setiap habis maghrib, habis subuh itu evaluasi tentang mungkin hari-hari yang kemarin Iya, atau beberapa jam yang lalu mungkin ada kendala atau apapun. Habis itu juga kami halako kak, halako subuh juga kak. Iya, baca surat pagi Kak. Anak sama surat sore. juga. Guys, walaupun mereka di perjalanan ya dari Haro ke Cibubur dan menggunakan bus 2 hari 2 malam, tetap produktif kegiatan yang aktif di Pasti ya. ECBS tuh Iya, pasti dong, produktif Kak. sekali ya kemarin ya. Terus nyampe di sana malam itu kalian langsung ke tempat Bupertanya atau? Pas itu kan kami nyampai di Jakarta ya kak, itu kira-kira malam kak, malam. Jadi pas itu Bupertanya atau bumi perkemahannya tuh kak belum buka. Jadi kami nginap dulu di penginapan. Jadi besoknya kak, baru besoknya siangnya baru kami berangkat ke Cibubur kak. Oke, berarti udah 1 malam nginep dulu di Jakarta ya, Penginapan, bisa iya, Kak. pergi ke Cibubur langsung. Oke, waktu nyampe ke sana nih di siang hari ya berarti ya? Iya, Kak, di siang hari. Itu langsung kegiatan atau beres-beres dulu atau gimana? Nggak langsung kegiatan sih Kak, karena kan menunggu dari beberapa negara juga Kak yang belum datang. Jadi kami di situ persiapan barang-barang, disusun-susun, dirapikan dan segala macamnya Kak. Juga itu ada waktu istirahatnya Kak. Oh, ada waktu istirahatnya. Jadi waktu sampai nggak langsung kegiatan inti Jambore itu enggak ya? Berarti enggak, langsung Kak. istirahat beres-beres istirahat. Itu nginap di tempat tuan rumahnya langsung atau gimana? Kita itu disediakan tenda Kak untuk nginap di situnya. Oh, pakai tenda. Iya. Tenda berarti 22 negara itu nginap di dalam tenda. Tenda. Emang anak pramuka banget ya Iya, ini ya. Kak. Itu berarti sebesar apa ya kira-kira lahannya itu ya? Kurang lebih itu 22 hektar. 22 Udah. hektar Ah, untuk 1.500 15.000, Kak. Astaga, itu besar banget ya teman-teman. Oh my god, aku nggak expect. Oke, sebagai perwakilan nih dari ICBS nih kan pergi ke kegiatan Jambore kemarin. Itu banyak nggak sih Kak teman-teman yang Kakak temuin dari berbagai negara waktu itu atau gimana? Banyak sih Banyak, kak. Kak. Kebetulan juga kami pas itu juga ada survei sama orang-orang Mauritius namanya kak. Apa Negara itu? Mauritius itu di daerah Afrika kak, di benua Afrika. Jadi kami juga ada kenalan, terus juga kami ada wawancara juga orang Turki kak. Orang Turki. Iya kak. Terus apa aja sih yang kalian ceritain itu apa gitu? Kalau misalnya orang Turki ya kak, itu kami ada nanya-nanya tentang gimana persiapan untuk jamborenya. Habis itu juga gimana tanggapan tentang jambore yang pertama untuk di Indonesia. Terus juga gimana kesan-pesannya juga kak, harapannya juga kak. Oh, oke. Kalau untuk orang Mauritiusnya sih kami cuman perkenalan kak, perkenalan juga kami tukar-tukaran media sosial juga kak, medsosnya juga kak. Jadi kami saling ya karena mungkin ada kesamaan juga kak dari agama, terus juga mungkin ke Hobi kali ya juga ada. minat juga kak, minat kepramukaannya juga kak. Jadi kami gampang sih kak akrabnya ke situ. Gampang akrabnya sama orang negara-negara luar gitu ya. Iya. Oke, terus waktu kalian nyampe siang istirahat, terus kegiatannya apa lagi setelah itu? Kegiatannya entah grand opening kah atau kegiatan apa yang ada waktu itu? Grand opening Kak, persiapan grand opening untuk di malamnya, di malam harinya grand opening. Oh, berarti malam harinya grand opening. Kak. Itu kegiatannya apa aja nih Kak? Grand openingnya itu Banyak sih Kak kata sambutan dari pihak tuan rumahnya. Terus juga ada pengenalan-pengenalan budaya, penampilan-penampilan dari Pondok Darussalam Gontornya Kak, hadroh.
dan lain-lainnya. Masih banyak sih Kak. Masih banyak Juga ada band pasti Kak. Iya, Ada Kak. band? Ada band. Oh iya. Tapi lupa sih Bel apa nama bandnya. Lupa ya. Tapi overall bagus sih Kak, karena kami kan juga di situ bukan lagu-lagu yang juga melenceng-lenceng Iya, sih Kak, tapi lagu-lagu kayak lagu-lagu Indonesia, ya pokoknya Indonesia Raya ataupun yang lainnya itu Kak. Oke, berarti emang di sana kayak nggak formal banget nggak sih kelihatannya? Enggak formal banget Kak. Nggak formal banget. Jadi Nggak pakai kayak- upacara atau Iya, apa gitu. enggak. Oh ya, soalnya orang kira kalau misalnya pembukaan kan biasanya diawalin upacara gitu kan. Tapi Iya. ini enggak ya. Enggak, Kegiatannya malah kayak asik banget sih kelihatannya. Oke, terus malam itu kalian nginep di tenda, besok paginya kalian upacara, maksudnya itu upacara dulu atau kegiatan? Enggak, itu setelah grand openingnya kan itu udah siap acara grand opening. Besok harinya itu kami udah langsung mulai kegiatan Kak. Udah mulai kegiatan. Iya. Oke, apa aja sih kegiatan pertama kali hari itu? Kalau misalnya regu aku sih Kak, itu kami ada banyak sih Kak, ada ekoprint, batik. Kami juga ada ngehias kue Kak. Ngehias kue, itu Iya. lomba? Enggak, have fun doang Kak. Nah, itu tuh sebenarnya kegiatannya tuh banyak sih Kak. Jadi kegiatannya tuh banyak. Jadi kami tuh dikasih waktu Kak. Jadi nanti tuh bakalan selang-seling dengan kelompok-kelompok lainnya Kak. Misalnya bagian obel itu nanti dia ada kegiatan membatik. Jadi kalau regu aku nanti itu ada kegiatan memanah ataupun Ada memanah juga ada, di sana. Kak. Oke. Banyak sih Kak. Ada main ular-ular, main megang ular Kak, megang ular. Itu termasuk kegiatan inti hari itu atau hari setelahnya atau gimana nih? Itu hari setelahnya Iya sih Kak, Kak. ada yang hari setelahnya, ada juga yang di hari itunya Kak. Oke, hari itu berarti kegiatannya tadi ekoprint ada? Ada ekoprint, ada hari Kak. itu. Kak. Ekoprint terus apa lagi kira-kira? Robotik ya, Robotik. kegiatan robotik Kak. Kegiatan robotik ini kegiatan apa nih kira-kira? Kayak gimana ya Tris? Nyusun, jadi kan itu kami nanti ada diperkenali dengan mesin-mesin gitu kan Kak. Jadi kami itu disuruh nanti ngerakit sendiri Kak. Itu sebenarnya tinggal ngobengin doang sih Kak. Tinggal dipasangin. Terus nanti kami juga balap apa ya Kak, mesinnya itu Kak. Jadi mesinnya itu semacam mobil gitu Kak, mobil mainan robot gitu Kak. Jadi nanti kami bakalan adu siapa yang paling cepat, siapa paling cepat juga memindahkan balok gitu Kak. Nah, nanti bakal ditandingi sampai final dan nanti diumumin pemenangnya Kak. Diumumin pemenangnya. Kebetulan juga ICBS jadi juara 2 ya Kak. Oh iya, itu Iya. pemenangnya, salah satu Kak. pemenang. Iya, Kak. Iya, Kak, salah satu pemenangnya. Juara berapa tadi? Dua Kak. Juara dua untuk cabang apa tadi? Robotik. Berarti kalian jago juga ya ngobeng-ngobengnya katanya cuma ngobeng itu jago ya berarti ya. Gercepnya Itu antara regu Kak atau antara sekolah? antar sekolah sih pas itu Kak. Cuman kebetulan pas itu kelompok kami dipisah Kak, dan kebetulan yang menang itu yang pisah Kak. Jadi dia gabung juga sama sekolah lain Kak. Sekolah dari Jambi nggak salah. Sekolah dari Jambi, oh, kan rame ya untuk Iya, itu. Kak. Terus apa lagi sih kegiatan setelah robotik itu? Setelah itu sih istirahat sih Kak, istirahat sholat makan Kak. Habis itu dilanjutin malamnya Kak. Malamnya ada kegiatan lagi. Apa Ada, tuh Kak. kegiatannya? Pas itu kalau kami Kak itu ada acara Scoot Night Show ya. Iya, Connect Show. Good night show itu kegiatan apa sih sebenarnya? Kayak misalnya perwakilan dari provinsinya gitu Kak. Misalnya dari Sumbar itu menampilkan penampilannya Kak, budayanya yang ditampilkan di depan Kak. Oke. Tari piring. Tari piring. Iya, tari Kalau piring, Aceh kayak Kak. tari saman. Iya, kayak gitu, Oke, Kak. Oke. Terus abis itu udah nih semua tampilannya. Abis itu selesai kegiatan hari itu dong berarti ya? Atau Iya, Kak. selesai kegiatan itu. Untuk hari kedua berarti ya? Kedua lagi atau ketiga ya? Itu udah hari ketiga sih Kak. Hari Iya, ketiga itu dari berarti hari ketiga. keempat lagi. Sekarang hari Tadi ketiga. sekarang hari ketiga. Iya. Saya hari ketiga sekarang. Oke, jadi kegiatan hari ketiga ini apa sih dari pagi? Kalau pagi seperti yang kayak kemarin Kak, jadi itu bagian update skill Kak. Jadi itu nanti dibagi-bagi lagi Kak. Misalnya Obel pas itu kegiatan apa tuh Bel? Hari keempat, ketiga ya? Ketiga. Playground kalau nggak salah itu. Playground tuh main. Iya Kak, kita nggak cuman mengenal budaya dengan itu aja, tapi kita juga ada dikasih waktu untuk mainnya. Main gitu kan. Kegiatan dalam satu hari itu Ada cuman rintang gitu. Oke, berarti ada tantangan-tantangannya di playground Iya, itu. ada Kak. Itu di
komplek 22 hektar itu tadi? Iya kak, Iya, Kak. di komplek dulu. Terus juga kami ada kayak pengenalan budaya, jadi kami itu dikasih stand per kontingen Kak, jadi per kontingen atau nggak per regu Kak, jadi kebetulan kami gabung, itu kami nyediain aneka ragam Ciri khas budayanya, kayak rendang kami sediain, dendeng. Kalian bawa waktu itu atau masak di sana? Kami kebetulan disediain Bawa. sama pembina Kak. Oh, Sama pembina jadi pramuka. pembina pramukanya keren Iya. sekali ya, pembina pramukanya ya menyediakan. Jadi nanti bakalan orang-orang dari kontingen-kontingen lain bakalan datang ke stand Nyobain kami, rendang. nyobain. Iya, Terus kami Kak. juga kenalin dari mana daerah kami Kak, gitu. Oh, terus kalian ada nyobain juga nggak punya mereka? Ada Kak. Ada. Kak. Apa tuh salah satu yang jadi favorit Obel dulu deh? Aduh, apa ya? Semua sih kak, kalau menurut aku sih aku favoritnya semuanya. Semuanya, jadi Obel nyobain semuanya berarti ya? Kami juga pas itu juga ada dikasih Kak, dicobain atasan kepalanya orang Papua Kak, yang bulu-bulunya yang Oh, itu asli dari Papua? Iya Kak, dari langsung orang Papuanya langsung bawa gitu. Oh, berarti kalian cobain itu kemarin? Kami juga dapat oleh-oleh dari Jogja, dari daerah-daerah lain juga Kak. Oh, Kami tukar-tukaran. tukar-tukaran Iya, gitu Kak, ya. Nanti kalau tukar-tukaran. ngasih rendang mereka ngasih apa gitu ya. Itu berarti kalian nyobain seluruhnya, berarti makanan-makanan khas dari mereka-mereka. Yang di luar negara juga sebutin satu dong yang dari luar negara yang jadi ciri khas yang kemarin kakak makan itu. Kemarin sih Kak, kami sebenarnya nggak ada makan sih Kak, cuman ada orang luar negeri yaitu dari negara Arab Saudi Kak. Jadi pas itu dia lagi bagi-bagiin gantungan kunci Kak, gantungan kunci dari negaranya gitu. Oke, kalian dapat juga? Enggak, Nggak cuman semuanya sih kak. Oh, nggak semuanya. yang dapat. Jadi ada yang bagi-bagiin gitu Iya, ya? Iya Kak. Oke, terus kegiatan Obel Playground, kalau Trisa waktu itu hari apa? Waktu hari ketiga tuh apa aja kegiatannya? Apa ya Kak? Oh ini ngebatik sih Kak situ. Ngebatik, ada juga ngebatik. Ada, Ini Kak. bukan kayak jambore, ini kayak kegiatan budaya sekali Iya, ya. kayak lebih ke memperkenalkan budaya kak satu sama lain. Oh, Tapi di tingkat internasionalnya kak. internasionalnya. Oke, berarti abis playground, abis membatik, abis itu kegiatannya siangnya ada? Siang itu istirahat sih Kak. Habis itu lanjut nanti di malamnya lagi. Malamnya lagi tuh apa kegiatan di hari ketiga Eh, itu? waktu di hari ketiga itu kalau nggak salah ada kegiatan api unggun kak. Api unggun. Iya, tapi di per komplek gitu kak. Misalnya di Campi 2 api unggunnya beda lagi gitu kak. Jadi kayak gitu kak. Jadi api unggun tuh per apa tadi? Per komplek kak. Per komplek gabung nggak komplek kalian? Beda kak. Jarak aku sama jaraknya tempat Obel Kak itu kira-kira 15 menit lah. 15 menit Iya, sejauh Kak. itu jalan kaki. Bayangin Kak kalau misalnya ngambil galon, apakah itu alat-alat lah kan, misalnya kayak makanan atau apa, itu kan biasanya tempat Obel karena tempat Obel lebih Yang paling dekat kak dari lapangan utama sama pintu gapuranya kak. Oh, enak ya si Obel ya. Jadi Kak Trisa sebagai ketua kontingen itu tidak capek kah bolak-balik itu gimana ya perasaannya ya? luar biasa Kak, luar biasa untuk tulang. Banget ya, luar takut biasa. banget Kak Trisa tiba-tiba turun timbangan gitu. Saat pulang-pulang dibilang sama temen kurusan. Serius? Astaga, astagfirullahaladzim. Terus apa aja setelah itu, apa aja lagi? Ada setelah api unggun tuh acara pokoknya tuh entah makan-makan atau Pas itu kajian sih Kak, Iya. itu kajian. Habis itu lanjut besoknya Kak. besoknya hari keempat ya berarti Iya, ya. hari Hari keempat, keempat Kak. nih apalagi nih tadi udah ekoprint, udah batik, udah playground, udah apa tadi lagi? Grand Memanah. opening, mana juga Mana hari- juga ada Nah, kak. banyak sekali ini kayak Saking banyak itu kami nggak bisa Kak. Iya kak, nggak bisa. bingung ya, Semua gitu bingung ya, semua dicobain Kak gitu. kalau hari keempatnya nih fokusnya ke apa? Pas itu karena jadwalnya komplek aku Kak, jadi grup Rafflesia itu tuh kami diajak jalan-jalan, nggak sih Kak, tur gitu, tur ke TMI Kak, Taman Mini Indonesia indah. Indonesia. Rame-rame. Kak. Iya kak. Itu kalau kayaknya kalau itu tuh berapa bus ya Bel itu pas itu? Lebih dari mungkin kayak lebih dari 10 tuh kak. Astaga, itu gimana Bawa tuh kami bisnya? semua. Lebih dari Kalau 10. Obelnya besoknya Kak itu. Iya besoknya baru jadwalnya kegiatan. Jadi dia ganti-gantian gitu Kak. Oh, berarti di TM itu ada kegiatannya lagi atau di sana atau main-main aja? Ada kegiatannya lagi kak. Kalau pas itu aku pergi ke rumah-rumah adat. Pas itu di Sulawesi, pergi ke rumah adat Sulawesi sama Papua.
Habis itu ada ke Taman Burung juga Kak. Habis itu baru kami dapat waktu free time, itu tuh aku sama pembina aku sama teman-teman itu tuh nyobain gondola gitu. Oh gitu. Bebas, Kak. Bebas gitu ya. Setelah- Pokoknya masih di komplek TMI gitu ya. Iya. Kalau Kak Obel hari itu ngapain? Kalau kami itu tour di kayak di provinsi Bengkulu, Kalimantan, terus sama itu aja sih Kak, Bengkulu sama Kalimantan kalau kebetulan kemarin Kak. Dari situ kita ngenalin budaya-budaya Bengkulu tuh bahwa kalau misalnya itu banyak banget seharusnya yang kita kenalin gitu Kak. Mulai dari baju adatnya beda-beda, dari ruangannya, dari apa segala macamnya pun beda Kak. Oh, jadi kontras sekali ya perbedaannya Iya, ya. Dari kita cuma belajar, kita langsung tur ke sana, jadinya tahu banget ya gitu ya. Kita pun di sana disambut dengan welcoming ya Kak, kayak penampilan sasando. Oh, Iya, Kak. dari daerah asal itu. Iya gitu. Kak. Bermacam sih Kak. Kalau di aku itu ada tari jaipong. Tari jaipong. Aku jujur belum pernah sih ngeliat langsung. Tapi kalau berarti Kak Trisa tuh masuk beruntung kali ya ngeliat tari jaipong langsung ya. Iya, Kak. Terus abis itu kegiatannya kalian pulang dari TMI itu jam berapa? Jam 2 Kak, jam 2. 2 istirahat ya. Berarti kegiatan nyambung malam lagi. Nyambung malam. Iya, Kak. Kak. Nyambung malam. Apa tuh kegiatan malam di hari keempat? Itu tuh baru konser Kak. Itu tuh kami konser lagi, tapi itu dari Gue Star, jadi dari artis namanya Fatin Kak, penyanyi. Terus abis itu kan Kak, kami ada juga lihat penampilan tari Papua, tari Ponorogo, reok gitu Reok, Kak. Reok. Nggak siap-siap ya konsernya ya. Banyak Waktu banget itu. penampilannya tuh Kak. Terus abis itu udah tari Reok, Kak. Tari reok, abis itu penampilan dari Fatin malam itu. Iya Kak. Terus Ada juga marching band Kak dari pondok lain Kak. oh gitu, banyak ya penampilannya. Banyak, Kak. Berarti malam itu tuh dari aku lihat dari 4 hari ini fokus ke kita melihat kegiatan perkenalan budaya mereka Iya, gitu ya. iya, Kak. Oke. Untuk paginya baru kegiatan kita sendiri yang melaksanakan. Oke. Udah hari keempat nih, kayaknya lama nih. Hari keberapa lagi nih? Kelima. Hari kelima. Hari kelima tuh ngapain paginya? Pas itu Obel nggak sih? Obel pergi TMI nggak sih? Iya, besoknya kan kita beda jadwal nih Kak, karena beda komplek juga. Di hari keempatnya Trisa, di hari kelimanya baru aku. Berarti Trisa hari itu ngapain? Kami fokus ke update skill lagi Kak. Itu tuh kayak ya main game kayak playground, buat jamu Kak, buat jamu. ngeracik jamu. Itu disediain bahannya? Iya Iya. Kak, disediain. Oh. Itu ada yang kayak jamu apa gitu namanya. Itu tuh kalau misalnya ditambah sama condiments lain itu Kak, nanti dia bakalan berubah warna gitu. Mungkin kayak yang awalnya Sula. kayak yang awalnya biru mungkin bisa jadi Magic pink gitu. gitu Kak. Oh really? Jadi jamunya warna pink? Iya, Kak. Dari ungu jadi pink gitu Kak. Jadi itu boleh diminum nggak sebenarnya? Bisa. Bisa diminum? Malahan Bisa. kata apanya Kak? Panitia. Pematerinya Kak itu tuh dia untuk bagus untuk ngilangin stres gitu, ngurangin stres, untuk menghangatkan badan juga bagus itu kan. Boleh Kak Trisa nyobain berarti ya? Nyobain. Hilang stresnya bolak-balik 15 menit tadi ya. Kalau Kak Obel nyobain juga? Itu mungkin enggak sih Kak, kalau misalnya itu nggak dicobain, cuman ada kegiatannya Ada Kak. kegiatannya. Obel dia nggak ini ya berarti ya, nggak berani dia nyoba jamu warna pink ya. Oke, terus malamnya nih kan udah nih kegiatan masing-masing. Malamnya itu pas itu udah penutupan nggak sih? Udah penutupan Kak malamnya. Udah penutupan. Itu sekalian. Padat banget Kak, banget. Oke. Itu sekalian kami juga ada datang Gue Star. Gue Starnya itu dari Wali Kak. Band Wali Kak. Ben Wali hadir ya waktu Iya, itu Kak. ya. Oh iya Kak, kebetulan juga pas itu siangnya ya, itu kan Obel kan lagi dari di TMI itu kan Kak, itu Raffi Ahmad datang. Raffi Ahmad, Obel Iya. ada Raffi Ahmad berarti? Enggak Kak, karena Sayang banget sih. Tapi kebetulan pas itu kadarulahnya itu hujan, jadi juga susah Kak akses ke sana ya Kak. Oke, udah selesai di hari penutupan ya tadi ya. Terus kalau kegiatan dari sekolahnya pergi kemana aja? itu kita punya tour yang diadakan dari sekolah, itu tour ke Dufan Kak. Ke Dufan. Ya, untuk main gitu ya, Monas. refreshing sebelum masuk lagi Iya. ya ke Haroputri. Kita juga ada tour ke Monas Kak. Ke Monas juga. Ke Monas juga ada. Habis itu kemana lagi? 2 itu baru ya? Iya, baru dua itu Kak. Baru 2 itu di hari ke terakhir ya? Iya, berarti? hari terakhir, Kak. Kira-kira berapa hari nih? Kira-kira kalau misalnya ditambah juga perjalanan itu 10 hari. 10 hari, ya, Kak. 10 hari. Untuk 10 hari
Itu sangat lama sekali ya Iya, untuk Kak. kegiatan ini. Jadi yang aku petik tadi kegiatannya seru, asik, nggak fokus ke pramuka-pramuka aja Enggak, gitu ya. Kak. Yang seni itu enggak. Boleh dong dari Kak Obel dan Kak Trisa masing-masing 2 pesan dan kesannya sebelum kita mungkin closing podcast hari ini ya. Dari siapa nih? Dari Trisa dulu deh. Trisa dulu ya, 2 pesan dan kesan. Jadi pesan aku tuh semoga dari kegiatan kayak Jambore ini meningkatkan motivasi santri CBS untuk lebih aktif dalam pramukanya, terus juga untuk mendoronglah semangat untuk lebih mengenal kepramukaan. Jadi pramuka tuh nggak boring aja guys. Jadi bukan tentang yel-yel, LKBB ataupun yang lainnya ya, tapi juga kita tuh nggak harus berpatokan dengan pramuka, tapi juga kita bakalan berkenalan dengan budaya-budaya lain, terus juga kebersamaannya, kebebasannya. Habis itu juga Kalau kesannya kesannya happy sih Kak. Happy banget ya, berarti ya udah konser nih, udah ketemu juga sama Raffi Ahmad, happy gitu ya. Kalau untuk dari Kak Obel? Mungkin pesannya itu mungkin semoga kedepannya perwakilan dari kontingen ICBS Haro Putri bisa mengikuti kegiatan ini lagi. Oke, itu harapan yang sangat besar sekali Iya, ya. Kak. Mewakili dari ICBS-nya untuk mengikuti kegiatan Jambore selanjutnya. Insya Allah mungkin itu di kegiatan Jambore selanjutnya itu yang menjadi tuan rumah kalau nggak salah Turki. Turki, Iya. oke. Udah Indonesia, Turki lagi Iya, ya. Kak. Kalau dari Obel sendiri itu kesannya happy banget. Banget. Beruntung, seru banget. Beruntung, Iya. happy, excited, seru gitu ya. Oke. Oke, karena kita udah ada di penghujung podcast, udah nyampein pesan dan kesan juga. Boleh kita tutup dulu podcast hari ini. Lain kali kita cerita-cerita di podcast selanjutnya ya teman-teman semuanya. Kita say bye-bye dulu. Makasih semuanya yang udah nonton hari ini. Thank you, guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Jadi hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.